Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan, kemarin kita sudah memvalidasi, mendesain dan menguji ya. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan visualisasi ya. Jadi Skodokeng itu dihasilkan oleh atau berkaitan dengan energi ya. Energi itu kumpulan dari beberapa energi ikatan ya antara reseptor dengan obat. Dalam hal ini reseptor itu bisa enzim dan biasanya protein ya. Nah, protein ini terdiri dari asam-asam amino. Sehingga obat yang berikatan dengan asam-asam amino itu punya energi. Nah, energi itu yang dijumlahkan menjadi Skodokeng dalam software yang lain. Kalau software yang plain ini satuannya bukan lagi kilokalori per mol, bukan lagi energi, tetapi karena sudah dibagi dengan bilangan yang punya satuan sehingga tanpa satuan, tapi berbanding lurus dengan energi. Nah, kita akan memvisualisasi dengan Lickplot dan PMOL yang mudah-mudahan sudah pada punya lisensi sendiri ya, atau pakai punya saya nanti. Nah, sebelumnya di dalam Lickplot itu biasanya minta, mungkin bisa saya buka dulu ya. Saya buka dulu Lickplot. Lickplot atau Lickplus ya, Lickplot atau Lickplus. Nah, seperti ini. Nah, biasanya Lickplot itu kalau akan buka file itu open itu minta ini PDB file dan DRW file. Biasanya saya pakai yang PDB ya. Jadi artinya kita bisa membuka file PDB, sehingga PDB itu harus kita buat dulu ya. Nah, ini sudah saya kirim ke grup. Itu ada seperti ini ya. Jadi pembuatan PDB teoritis ya. Nah, jadi PDB itu kalau di RCSB itu kan PDB-nya bukan teoritis, itu PDB hasil lab ya, hasil lab basah yang dijadikan database begitu. Nah, sehingga itu real ya, real di lab di SinarX begitu. Nah, pada saat kita memvalidasi itu kan kita pakai komputasi ya. Kita nyopotnya pakai komputasi, mengembalikannya pakai komputasi, sehingga karena molekul kita ini khususnya yang didesain ataupun yang diuji itu kan belum ada data basahnya. Nah, sehingga perlu kita buat yang namanya PDB teoritis. Sehingga PDB teoritis ini nanti kita bandingkan juga dengan hasil redocking atau validasi. Karena kalau kita bandingkan dengan PDB yang asli dari RCSB tentu nggak fair ya. Satunya komputasi, satunya real, itu kan nggak fair ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita akan melihat bagaimana pembuatan PDB teoritis. Nah, udah kelihatan ya slide show-nya? Halo? Sudah Bapak, sudah terlihat. Bisa kedengaran suara saya? Bisa Bapak. Bisa Bapak, bisa. Iya Pak, Oke. udah Pak. Nah, jadi ini praktek membuat PDB teoritis dengan dari hasil docking. Nah, ini contohnya adalah dari 3E9S ya. Nanti akan kita praktekkan yang punya kita. Jadi nanti dibuka Yasara, kemudian di load replikan, kemudian ini ini kalau di Moe ya, artinya kita pakai replikan. Tapi kalau di Lickplot nanti nggak usah pakai replikan, bisa langsung ke ligan terstabil ya, hasil validasi. Kemudian kita load protein, mol2, kemudian edit join object. Nah, seperti ini ya. Jadi ini contohnya. Nah, nanti kita seperti ini, nanti mungkin dengan praktek akan lebih jelas ya. Jadi yang pada waktu memilih ini proteinnya belakangan ya. Jadi yang kita pilih replikan sama yang ligan terstabil. Proteinnya belakangan ngeklik ya. Jadi protein baru. Kenapa? Karena nanti
sesuai dengan di sini supaya lebih enak ya, proteinnya di atas. Kemudian kita simpan sebagai PDB file. Nah, kemudian kita kasih kode nanti, kodenya apa ya, dengan PDB-nya apa, biar jelas ya. Biar jelas begitu. Kalau ini 3E9S itu replikanya TTT atau T3 ya. Kemudian ini nama apa, molekulnya, dan ini targetnya. Nah, kemudian dicek apakah PDB file sudah ada di Yasara dengan ngeload ya, load kode PDB tadi. Nah, ini visualisasi dengan Moe ya. Moe ini berbayar ya 40 juta sekarang setahun ya. Tapi kalau hanya untuk latihan bisa nanti saya kasih kalau berminat ya. Kalau untuk publikasi dimohon jangan ya, karena nanti Anda ditegur gitu ya. Saya pernah ditegur kenapa? Jadi saya tuh nggak tahu ada email dari Moe bilang cara mengerjakan Moe ilegal, tolong hentikan katanya. Di situ ada keterangan bahwa saya itu sebagai supervisor dari mahasiswa. Saya nggak pernah jadi supervisor, akhirnya saya cari, ketemu mahasiswanya, saya suruh ngadep. Anda itu kenapa kok mencemarkan nama saya? Memang Anda pernah konsultasi sama saya? Enggak Pak katanya. Terus kenapa Anda ngaku-ngaku mahasiswa saya sebagai supervisor? Ya Pak, karena saya itu waktu itu pakai laptop Mac ya. Kemudian nggak jalan, saya email ke Moe. Setahu saya Pak Hari itu yang bagian komputasi. Jadi saya ngaku karena di situ harus ngisi, ngaku kalau Bapak itu supervisor. Anda kan nggak pernah minta izin sama saya. Tolong bersihkan nama saya, saya bilang gitu. Saya nggak pernah Anda kasih tahu. Akhirnya dia ngasih tahu ke sana, ke Moe kan. Nah, kebetulan saya ada teman saya itu megang lisensi Moe. Terus saya bilang, namanya Pak Ari, saya ditegur Moe, katanya kita ilegal. Kita punya lisensi nggak? Ada Pak Ari. Kasih tahu kalau kita punya lisensi, sebut nama saya, sebut email saya. Waduh. Akhirnya saya nyuratin juga bahwa kami punya lisensi, ya, untuk Moe Fakultas Farmasi UGM. Ya. Ternyata apa? Ternyata Moe-nya ngemail juga ke Pak Ari. Tolong Anda hentikan, Anda ilegal. Waduh. Saya juga di email kan, Anda ilegal, tolong hentikan kerjaannya dengan Moe. Setelah saya tanya, bagaimana ini katanya punya lisensi? Maaf Pak Hari, lisensinya sudah habis. Waduh, malu-maluin ya. Ya, jadi ini Moe nanti kalau yang berminat bisa ada linknya. Nah, seperti itu ya. Nah, ada lagi yang 6LU7 itu beda lagi ya. Dengan cara ini nggak bisa ya. Jadi caranya ada beda lagi kalau tapi yang pada umumnya kayak tadi caranya ya. Ini yang 6L7 yang anti COVID yang dipakai UNER itu, ternyata dipakai cara itu nggak bisa membuat PDB, ternyata ada caranya sendiri. Kenapa? Karena dia terdiri dari molekul yang yang panjang ya, yang panjang gabungan dari ada asam aminonya juga di sana sehingga harus pakai cara khusus. Nah, seperti ini ya. Jadi ini hanya untuk 6LU7 begitu. Nah, terus nanti ada visualisasi dengan Ligmol. Ligmol ini singkatannya, Lig plus sama Pmol ya. Jadi Ligplot ya, Ini ada ini sebenarnya ada tutorialnya ya, tutorialnya. Ini yang sudah expired ya, nanti ada yang baru yang saya kasih itu yang baru. Lisensi saya. Ya nanti open terus PDB file, makanya kita buat PDB dulu. Kemudian ada ini kode PDB kita load, ya. Kemudian, nah seperti ini ya. Jadi kalau yang asli ya, yang Lig plus aslinya ini nggak tebel ini ya, tapi sama, tipisnya sama. Nah saya setel supaya apa? Supaya mata kita nggak lelah ya. Jadi kalau molekulnya gede gitu,
kalau sama kecilnya itu kan kita harus melotot ya, molekul saya yang mana, asam aminonya mana. Tapi kalau gini kan dari jauh udah kelihatan, oh yang tebal itu molekul saya gitu. Ya, jadi supaya untuk meringankan kerjaan mata gitu. Nah ini ada ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen di sini kan biru itu N, ini O ya. Padahal ikatan hidrogen itu adalah ikatan hidrogen dengan atom ya yang mempunyai pasangan elektron biasanya gitu kan. Nah, tapi harus ada hidrogennya. Kenapa kok di sini tidak? Nah, di sini sebenarnya ada tapi nggak ditampilkan. Untuk mengetahui nanti kita hubungkan dengan pemol sehingga ketahuan ikatannya itu O dengan hidrogen atau N dengan hidrogen. Nah, itu nanti kelihatan di pemol. Kalau di sini nggak kelihatan ya. Jadi seolah-olah ikatan hidrogen itu N dengan O, ya nggak mungkin. Ikatan hidrogen pasti ada hidrogennya begitu ya. Nah ini setelan plotnya ya, udah tak kirim juga PDF-nya ya. Kalau mau nyetel seperti ini supaya bisa kelihatan tebal molekul kita. Nah, plot kita sambungkan dengan pemol ya. Nanti nyetelnya gini, edit program pad, terus nah alamatnya kita tempel di sini ya. Alamat pemol di laptop kita tempel di pemol executable ya. Sehingga nanti ada hitam. Nah, di sini ada hitamnya, pemolnya, yang tinggal diklik nanti langsung berubah ke 3 dimensi ke pemol. Nah, ini pengambilan dari pemolnya. Klik S bagian bawah untuk menampilkan asam amino 1 huruf ya. Jadi kode asam amino itu ada yang 3 huruf, ada yang 1 huruf ya. Kalau di pemol ini, kalau kita klik S-nya, maka nanti ada deretan huruf-huruf. Ini adalah singkatan-singkatan asam amino ini ya. Jadi untuk membedakan ligan dengan asam amino, kita klik ligan dan kita beri warna. Nah, sehingga warnanya jadi hijau. Jadi yang hijau ini adalah molekul kita, molekul obat yang lebih tipis. Ini adalah asam amino. Nah ini jika diperhatikan glutamin 205, 206 dan tirosin 662 ya, terlihat ada silinder biru muda, itu adalah DUM ya. DUM itu atom hidrogen ya. Jadi kalau di mol itu atom hidrogennya kelihatan biru muda ini ya. Nah jadi kalau di link plot ini tidak kelihatan, jadi ikatannya seolah-olah N dengan O, padahal N dengan H ya. N dengan H. Nah ini juga ya. Nah, POSView ini juga ada linknya, kalau nanti ada waktu ya bisa kita lihat. Dulu PDB di RCSB itu visualisasinya dengan POSView, tapi saya nggak tahu sejak tahun berapa berubah. Sekarang visualisasinya nggak pakai POSView ya. Nah, jadi nanti ini load PDB hasil dokumen melalui upload protein ya, masukin ke sini. Nah, kemudian kita klik goalnya. Nah, kemudian seperti ini. Dan klik, dan nanti kita akan mendapatkan, nah ini molekul saya interaksinya. Kemudian kita masuk kalkulatif ya. Nah, kalau di POSView seperti ini interaksinya ya. 2 dimensinya seperti ini ya. Jadi ada interaksi glisin 225 di tempat saya, serin 200, ikatan yang kalau hidrogennya ini ya, ada histidin 440 ya, sama glisin 225 ya. Nah, ini ada tutorial, nanti kalau ada waktu bisa diklik. Nah seperti itu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan sebelum saya lanjut praktek. Silakan kalau ada yang bertanya. Dan untuk software itu nggak usah khawatir ya, masing-masing software beda-beda ya.
Jadi misalnya kok di software Leakplot dengan MOE beda, ya beda. Nah, yang bikin juga beda ya. Jadi tidak selalu harus sama persis ya. Tapi ada juga misalnya kayak Serin 530 itu udah diketahui dia fingerprint untuk anti-inflamasi, untuk analgetik misalnya. Jadi kalau ada molekul kita berinteraksi dengan Serin 530 itu berarti bagus itu ya. Tapi secara keseluruhan tidak harus sama ya di software satu dengan software lainnya ya. Nggak harus sama persis maksudnya. Tapi ada beberapa asam amino yang sama tentunya. Baik, kalau tidak ada kita akan memvisualisasi atau redocking ya. Redocking sehingga akan saya buka dengan Yasara. Ya. Saya buka Yasara, jadi untuk membuat PDB itu kita perlu Yasara. Kita akan menload protein ya. Jadi other file format ya. Kita akan menentukan tipe filenya mol to sibyl mol ya. Jangan keliru ml ini ya. Tapi mol to sibyl mol ya. Terus kita bekerja di D ya, di D. Terus kita bekerja di Omikron ya. Omikron 03 benar gede ini ya 16 2002 selama kita cek lagi ya. Cek lagi, kita bekerja di D, nah di 22 tidak pakai ini ya, tidak pakai 03. Oke, berarti tidak pakai 03. Nah, ini. Kemudian kita validasi itu di pertemuan ketiga ya. Jadi kita akan meredocking yang 30 Maret ya. Nah, kita akan meload yang namanya protein ya, protein kita load protein mol. Jadi ini main protease dari coronavirus ya. Kemudian yang terbaik yang terbaik itu adalah ini ya, konformasi 1. Ini jangan lupa mol sibyl mol. Sehingga nempel di sini ya. Kemudian kita edit ya, edit join objek. Nah, ini diklik dulu yang selain protein kita klik dulu. All oke. Kemudian yang protein kita klik ya. Kalau kebalik gimana? Ya kalau kebalik nggak enak aja ya. Karena kalau proteinnya belakang, nanti yang tampil belakang di sini di atas. Jadi protein mengandung obat ya, logis kan. Tapi kalau kebalik nanti nggak logis ya. Replikan mengandung protein kan nggak susah ininya nggak irasional gitu. Nah, kemudian kalau sudah edit join tadi file ya, save as sebagai PDB file ya. Nah, kemudian kita klik all, oke. Nah, hati-hati kita akan menyimpan di tempat yang semestinya. Kita validasi ya. Nah, jadi ini kita bintangnya kita ganti redocking ya. Redocking ya, redocking 7VH8 ya, PDB. Redocking 7VH8. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti kita akan melihat di sini ya, file
PDB file ya. Kemudian kita browsing ya. Ada di komputer di klon anti Omicron. Kemudian di pertemuan ketiga tadi. Nah, tadi kita membuat apa? Divalidasi tadi ya. Kita buka. Maka di sana ada PDB buatan ya. Namanya apa? Namanya redocking ya. PGR. Nah ini redocking 7VH8. Ini kita klik. Nah, maka di sini ada UNK. UNK itu singkat dari unknown ya, unknown. Biasanya ini obatnya ya. Jika kita run. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah visualisasi dari redocking ya. Jadi ini yang dimaksud Pak Lovett. Ya, Pak Lovettnya seperti ini. Nah, di sini kelihatan bahwa asam amino misalnya isoleucin 136 ya. Ini berinteraksinya dengan beberapa atom ya. Beberapa atom dari obat gitu ya. Kemudian di sini misalnya yang kita cari ini misalnya ya glisin 109. Ini ada ikatan hidrogen ya antara obat yaitu Pak Lovett dengan glisin 109. Ya. Ini nanti ada interaksi ikatan hidrogen. Nah, begitu. Nah ini sebenarnya kalau mau lengkapnya, walaupun biasanya hanya ikatan hidrogen sama hidrofob gitu ya. Tapi sebenarnya yang lengkapnya bisa kita klik di sini, color, kemudian bond ya. Nah sebenarnya ini untuk mengetahui ada enggak. Nah, ikatan hidrogen di sini ada apa hijau. Nah, di sini agak ikatan hidrogen ya. Dan coklatnya ada enggak? Ya, ya coklat atau apa ini? Merah bata. Non ligand bond ya. Ya. Kemudian ada apa? Jembatan garam, ada disulfida. Kalau ada obat yang mengandung es, kemungkinan ada interaksi ini ya. Nah, kemudian ada ikatan hidrofob. Nah, yang sering terjadi adalah ikatan hidrofob dan hidrogen. Nah, jadi ini ikatan hidrofob ini yang ada gerigi-geriginya ini. Ikatan hidrofob dibanding ikatan hidrogen kuat mana? Kuat ikatan hidrogen. Tetapi walaupun lemah, kalau banyak bisa membuat molekul itu stabil ya. Nah, dan di dalam interaksi obat reseptor, terutama yang berinteraksi dengan reseptor tubuh kita ya, itu dikehendaki ikatannya yang ikatan hidrogen, bukan ikatan kovalen ya. Nah, kalau kovalen itu biasanya nggak bisa balik dan itu hanya berlaku untuk misalnya reseptor dari bakteri atau sel kanker gitu ya, begitu. Nah seperti ini. Nah ini nanti bisa kita klik di sini ya. Itu dengan cara apa? Dengan cara ini kita tutup dulu ya. Ini kita tutup. Kemudian ini edit program pad. Nah, program pad ini adalah ada di sini kolom PyMol executable ya. Jadi kalau PyMol kita berada di sini ya, itu bisa langsung ya, langsung. Dan ini ditandai tanda hitam ya. Nah, kelihatannya di sini PyMol saya bukan di sini ya, bukan di apa? Kita coba ya. Kalau nggak mau berarti belum pas tempatnya. Nggak mau ya, nggak mau. Berarti kita harus saya sudah apa? Mencatat PyMol saya itu ada di mana ya. Nanti akan kita pastekan ya. Jadi link PyMol. Nah. Jadi sudah saya cek, ternyata PyMol saya itu ada di ini. Program file PyMol WinExe. Nah, ini harus saya copy. Kemudian saya kembalikan ke sini ya. Kita edit program pad. Nah, executable-nya di sini ya. Nah, Ctrl V. Nah, kemudian kita save.
Nah, ini agak error sedikit ya. Error writing parameter, saya nggak tahu kenapa error ya, tapi insya Allah bisa ya. Kita klik, dan ini kita double klik. Mudah-mudahan mau ya. Kemarin mau, mudah-mudahan sekarang mau. Kalau nggak mau, nah. Ada masalah. Kemarin dicoba mau program pad. Harusnya mau ya, pay more. YKLMN OP. Bimolnya ada di open file location. Ininya sudah berubah ya. Ada yang error. Kemarin dicoba mau pada. Ada masalah kelihatan. Kemarin itu bemolnya di sini. Copy. Sampai. Jadi intinya harusnya apa? Kalau alamatnya di sini, karena kemarin ini baru apa? Saya upgrade laptopnya ya. Jadi ada kemungkinan alamatnya nggak tepat ya. Kalau nyari sendiri itu susah nanti ininya. Ya, untuk sementara ini dulu ya. Nanti kita cari kenapa kok apa. Kemarin saya coba bisa padahal. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi di sini DC program file pay more
Terusnya bisa di bemol, terus ada bemol. Nah, ada pertanyaan dari sini. Ada Miss. Nah, di sini mau nanti kita cari penyebabnya kenapa. Nah, kalau langsung lewat bemol seperti ini agak susah apa? Kalau terhubung tadi itu bisa langsung ya, bisa langsung. Nanti saya cari dulu penyebabnya kenapa ini. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan kita lanjut dengan molekul desain ya, molekul desain. Jadi ini kita kosongkan dulu. Nah, kita akan melihat molekul desain ya, visualisasi molekul desain. Ini ada segitiga hitam untuk kembali ke sana ya, kembali ke sana. Nah, ini ada HPB2 ya, molekul desainnya. Nah, di sini belum ada yang terbagus, sehingga akan kita tampilkan di situ dulu ya. Jadi kita akan kembali ke score docking, data score docking. Data score docking untuk molekul desain ya, yang ada di sini. Untuk HPB2 itu yang terbaik ada di mana? Nah, kita lihat ya. Ini 103, 103, ini 104 ya. 104, ini ada 106 ya. Ini ada 107. Nah, 107 paling minus ya. Nah, berarti yang konformasi 10 itu akan kita sandingkan ke replikan ya. Jadi konformasi ke 10 ya. Ini 10. Nah, 0000 yang 1001 ya. 1001 ini. Nah, ini akan kita copy, terus kita kembalikan ke sini. Nah, sehingga untuk visualisasi nanti protein sama yang terbaik ya, terbaik. Nah, sehingga di sini protein ya, kita load protein, kemudian kita load lagi mol sibil ya. Nah, ini yang 10 tadi. Nah, dan dengan cara yang sama edit join objek. Nah, kita klik entry-nya dulu, baru proteinnya ya. Nah, kemudian kita save as PDB file ya. Kita klik all. Nah, kita ke sini, ke file HPB2 ya. Nah, ini akan kita
bukan redox tapi HPP2. HPP2 ya. Dengan 7VH8, oke. Nah, sehingga kita akan ke sini dulu, ke komputasi. Kita akan membuat link plot lagi, link plus. Nah, kita akan meload atau open PDB file yang HPP2 ya. Di pertemuan 3 tadi yang ini ya, jadi HPP2 ini ya. Nah seperti ini ya. Juga glisin 110 ya. Nah, nanti kita bandingkan ya, kita bandingkan. Nah, jadi untuk penampilan nanti kita buat daftar biasanya ya. Daftar antara asam aminonya apa aja ya. Nah, jadi kalau kita klik di sini jadi ini redoking, ini molekul saya ya, molekul saya. Ada glisin 109 di sini ya. Kalau tempat saya glisin yang 110 ya. 10, jadi masih dekat ya itu. Nah, jadi nanti kita bandingkan ya. Ini ada tirosin 161 ya, tirosin 161. Nah, di tempat saya di molekul saya tirosin 161 ya, ada interaksinya di sini juga ya. Kalau di molekul Pavlovitnya ikatan hidrofob ya. Ada tirosin 111 ya. Sama ya, ini tirosin 111 ikatan hidrofob, ini juga hidrofob ya. Ada arginin 131 ya. Nah, lihat arginin, nah ini arginin 131, di sini hijau, di sini juga hijau ya. Isoleusin 136 ya. Isoleusin 136. Ini 137 ya. 136-nya kelihatan nggak bisa ya. Jadi ini 137, di sini ada juga ya, lisin 137 ya. Jadi ada beberapa yang sama, ada yang berbeda. Nah, ternyata kalau dari hasil skodokingnya lebih bagus punya saya ya. Nanti bisa kita lihat perbandingan asam-asam amino yang mengikat ya, Pavlovit dengan molekul saya. Nah, ini bisa diganti ya, ini bisa di kanan. Anonya bisa diganti dengan nama molekul HPP2. Nah, kemudian kalau yang di sini anonya bisa kita ganti juga dengan Pavlovit. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak mau nanya, itu ya, fungsinya silakan. buat redoking itu buat apa Pak ya? Redoking itu maksudnya tujuannya buat apa Pak ya? Terus Pertama, kita pakai yang kanan apa yang kiri Pak nanti Pak ke depannya? Ya, jadi redoking itu kan hasil validasi ya. Jadi redoking itu hasil validasi ya. Dari PDB hasil validasi. Kalau yang kanan ini molekul saya ya. Jadi maksud saya kalau kita mau membandingkan itu dengan redokingnya, jangan dengan PDB asli. Kenapa? PDB asli itu kan
hasil elusidasi struktur sinar X ya. Jadi rasanya tidak fair kalau desain kok dibandingkan dengan dengan molekul nyata ya. Nah, kalau yang sama-sama komputasi kan redocking-nya. Kalau PDB itu kan hasil dari sono kan. Jadi kalau kita mau fair ya nanti membandingkan harus kita elusidasi struktur molekul saya. Tapi kalau prediksi gitu berarti menurut saya itu harus dibandingkan dengan redocking-nya. Karena kalau dibandingkan dengan aslinya kemungkinan nggak cocok lah. Kan perbandingannya aja udah nggak fair kan. Yang satu hasil elusidasi struktur di lab basah, yang ini hasil komputasi. Tapi kalau dibandingkan dengan redocking ini hasil komputasi. Begitu. Jadi ini beda molekul ini ya. Jadi kalau ini molekul saya yang kanan ini, yang sebelah kiri hasil redocking. Nah kita lihat kalau molekul ininya gimana? Molekul yang asli seperti apa? Nah kita lihat dengan Liklus ya. Kalau molekul asli berarti itu adalah PDB asli dari RCSB ya, dari RCSB. Jadi kalau kita tengok di pertemuan ketiga validasi. Nah di sini ada PDB ya. Nah di PDB asli kan masih ada ini DMS sama H2S ya. Ini jangan diklik, yang diklik yang molekulnya Pak Lovett-nya. Nah ini Pak Lovett yang asli. Nah kalau redocking karena ada RMSD tadi tentu menggeser ini kan. Ada letaknya tentu nggak sama persis, ada menggeser ya. Nah seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan ini asli PDB ya. Ya ininya redocking. Karena RMSD kan di bawah 2 angstrom ya. Nah, sehingga kemungkinan itu ada perbedaan ya. Ada perbedaan, ada penggeseran sedikit ya, letak-letak daripada asam amino begitu. Ya. Kita lihat di sini misalnya fenilalanin 140. Nah, di sini ada nggak fenilalanin 140? Glisin 127 ya. Glisin 127. Nah, jadi seperti itu. 166 ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan asli tentu nggak imbang kita ya. Ini hasil elusidasi struktur di lab basah soalnya. Ada pertanyaan lagi? Berarti yang kita pakai itu nanti ke depan seterusnya yang redoc ya Pak ya, yang buat kita terusin ke penelitian kita gitu ya Pak ya. Iya, kalau menurut saya itu karena kita nggak imbang. Ini kan hasil lab basah, kita kan hasil desain ya. Nah, jadi kalau menurut saya yang kita bandingkan redocking-nya hasil komputasi, sama-sama komputasi ya. Tapi saya nggak tahu kalau di jurnal yang dibandingkan apa ya. Ini kalau pemikiran saya seperti itu. Nah di sini ada ada yang kuning ini ya, kayaknya ada interaksi tadi yang di sini juga. Ya ini atom, kalau ini atom ya, atom S sih. Tapi di sini atom S-nya berinteraksi dengan Pak Lovett di lab basahnya ya. Kalau di redocking-nya yang kuning ini cysteine 160 tapi di sini ya. Itu ada interaksi dengan dengan redocking ya, redocking seperti itu. Kalau di jurnal biasanya nggak dijelaskan malah ya. Interaksi ini begitu ya. Dan sekali lagi sebenarnya docking ini sebenarnya kan CADD ya, untuk mendesain untuk menemukan obat sebenarnya. Jadi kalau yang sampingannya itu kan untuk menjelaskan mekanisme kerja ya. Nah, jadi sebenarnya untuk menemukan obat. Jadi membuktikannya seperti ini misalnya. Kalau menurut saya membuktikannya begini, molekul saya dibandingkan Pak Lovett.
Nah, kalau dari dogeng lebih bagus. Nah, harus dibuktikan dengan uji in vitro. Lebih bagus enggak? Nah, harusnya kalau softwarenya benar, metodenya benar, harusnya lebih bagus begitu. Seperti yang saya lakukan untuk Algetika ya. Untuk HP 2009 itu menurut saya lebih bagus dari paracetamol dari segi komputasinya. Terus kita buktikan dengan uji in vivo dengan hewan coba seperti itu ya. Nah, jadi kalau visualisasi saja sebenarnya itu ya sekedar untuk menjelaskan sebenarnya. Sebenarnya yang bagus atau dikonfirmasi dengan uji in vitro paling tidak ya. Syukur-syukur in vivo begitu. Ada pertanyaan lagi? Ini saya masih belum berhasil ini saya masih penasaran pimolnya kok nggak nyambung ya. Kemarin saya coba nyambung. Kenapa sekarang nggak nyambung? Edit program pad harus diinstal ulang ya. Ini Pimol Exe ya. Pimol Exe ini harusnya sudah bisa. Nanti kita cari kenapa penyebabnya. Harusnya nyambung. Harus diinstal ulang. Nah, nanti kalau yang satunya yang kemarin antibiotik ya, antibiotik juga caranya sama. Jadi kita buat dulu PDB teoritis ya dari hasil dogeng. Nah, caranya dari dari sini ya. Nah, jadi misalnya katekinnya yang terbagus konformasi 1. Nah, nanti yang dipakai untuk pemodelan yang konformasi 1. Nah, kemudian yang kloktasilin yang keberapa yang dipakai untuk pemodelannya. Ini yang berapa ini? Ini 84 kelihatannya. Berarti yang ke-8 ya. Yang ke-8. Ini yang ke-1. Ada pertanyaan? Pak, itu data yang kemarin di Excel itu yang barusan Bapak close ini itu dapatnya dari konfirmasi kemarin ya Pak ya, yang dari komen CMD itu ya Pak ya? Ya, Ini. dari base ranking. Oh iya, dari base ranking itu Ya, Pak ya? base ranking kan ada 10 kemarin. 10. Nah, 10 itu yang terbaik mana? Itu nanti ini disandingkan dengan replikan kalau untuk membuat pemodelan, untuk membuat visualisasi ya. Nah, ini 84 tapi 03 ini 06. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Yang perlu diwaspadai itu ya. Jadi kalau kita docking, pertama RMSD harus valid ya. Ada beberapa yang tidak valid di jurnal itu ya, atau di webinar atau di seminar online itu ya. Nah, kalau nggak valid ya berarti kita sudah melakukan kesalahan ya. Kemudian pemilihan PDB, nah itu juga ada beberapa yang kok menurut saya kok nggak pas gitu ya, kodenya kok targetnya mana, kodenya mana gitu ya. Karena satu obat itu bisa nempel di beberapa reseptor ya. Ya, jadi menurut saya misalnya metformin misalnya. Metformin kalau misalnya ada itu reseptornya apa? Apakah reseptornya untuk diabetes atau reseptornya untuk kanker?
Jadi tentu tentu lucu kalau kita metformin untuk kanker tapi kita targetnya ke anti diabetes gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Atau kurkumin misalnya, kurkumin banyak efek. Nah, kalau kita mau membandingkan kurkumin ya, itu kurkumin yang kita dongengkan terhadap apa begitu ya. Jangan salah ininya reseptornya. Kemudian Itu juga ya silakan. itu yang kemarin itu yang best ranking di CMD komentarnya itu apa? Itu langsung ada di Excel apa kita yang buat sendiri, Pak? Apa Itu kita ya, jadi kalau kita kelihatan ya, kalau kita habis dongeng itu kan ada folder hasil rekaman namanya result. Nah, result ini yang kita ketik CD result itu ada di sini ya. CD result itu mau base ranking kan. Nah, di sini ada Excel-nya ya. Jadi ini hasil rekaman kita waktu dongeng. Nah, base ranking-nya. Nah, ini apa? Nah, di sini ya. Jadi ini rekaman dari yang kita kerjakan itu ya. Oh, berarti dari sananya udah ini ya, Pak ya? Udah kesusun ya, Pak ya? Resat ya, resat. Nah, terus yang juga sering jadi masalah kalau kita mendongeng ya, kalau kita mendongeng misalnya pernah dongeng terus jalan ya, nggak selesai misalnya, terus Anda tutup. Nah, itu di sini sudah ada resat ya. Nanti kalau dongeng lagi dia nggak mau. Nah, caranya ini harus dihapus ya. Dihapus atau di-rename ya. Kalau saya biasanya dihapus saja ya. Jadi kalau saya dongeng ini ya, jadi misalnya ini saya ketik ya plan pakai huruf kecil. Spasi strip mode bind replikan mol2 spasi 5 protein mol2. Ya. Nah, ini mungkin masih karena belum resat ya. Nah, masih kan? Masih bisa. Nah, berikutnya ini nggak mau dia. Plan spasi strip mode screen EC underscore 7 VH8 ya. 7 VH8 itu TXT ya, TXT. Kan kita enter. Nah, di sini nggak mau ya. Nggak mau kan? Oh, ini bentar. Ini ada yang salahnya, Pak. Tadi bukan apa? Bukan ini. Bukan sama dengan ya. Ini strip. Tadi strip. Nah, kan? Di sini invalid ya, invalid ya. Biasanya ada apa? Ada peringatannya biasanya ya. Tidak mau karena sudah ada ini. Sudah ada resultnya ya. Nah, jadi nggak mau dia. Karena sudah ada result. Kalau resultnya dihilangkan ya, nanti mau ya kalau kita rename misalnya. Kode lain replikan waktu mol plan strip mode screen PT
7 VH8 titik TXT. Jadi kalau resultnya kita rename mau, tapi kalau enggak dia nggak mau, sudah ada hasil kok minta dihitung lagi gitu. Ada lagi pertanyaan? Kita kalau enggak kita lanjut ya. Yang pertemuan 4 ini yang ada apa? Katekin coba ya. Katekin dengan antibiotik ya. Jadi kita akan membuat ini redokingnya ya, redokingnya. Validasi 3 MCD dan katekin ya, dan katekin. Oh, sebelumnya harus kita ini dulu ya. Harus kita apa namanya? Keluarin dulu tadi ya. Jadi katekin di 1 ya. Redokingnya sudah ada ya. Jadi katekin aja yang konformasi ke 1. Jadi caranya ini ada katekin yang 3 MCD. Konformasi ke 1 itu ini ya. Ini kita copy, terus kita sandingkan dengan replikan. Kemudian yang validasi yang ini, yang sudah tervalidasi ini entry 004 ya, entry 004. Jadi kita akan validasi dulu ya, mol sibil, kemudian pertemuan keempat validasi ini. Nah, akan kita lihat reduksi. Oh apa? Proteinnya dulu ya. Kita delete. File other format mol sibil ya. Kita proteinnya dulu kita ambil. Kemudian redokingnya 4 mol sibil. Kemudian edit, join objek ya, kita klik entry-nya. Kenapa ini? Objek selected, edit, join objek. Oh, ini ada yang masalah di sini. Edit, join objek. Protein, PDB ini redoking ya, save as. Kita ambil validasi yang ini. Nah, antibiotik redoking ya, jadi redoking. Redoking ini antibiotik, jadi 3 MCD.
Kemudian kita ke katekin ya, katekin load other file format mol sibil ya. Jadi kita ke sini, kita ambil protein, kemudian kita load yang terbaik 001, ini mol sibil total, dan ini edit join objek ya, entry all, kemudian protein all, kemudian file save as sebagai PDB file ya. Ya, jadi di sini pertemuan 4 kita pakai yang katekin MCD, kemudian katekin MSC ini tadi ada 3 ya, 3 MCD ini katekin. Jadi salah pencetnya 3 MCD bukan 2. Oke. Jadi sekarang kita ambil lagi Leak Plus untuk antibiotik, file open PDB browse, kita ini yang baru, kemudian Omicron, pertemuan keempat, validasi yang ini, redocking. Ini hasil floksasi ini. Kemudian katekin ya, kita klik lagi. Pertemuan keempat, katekin, 3 ECD, ya. Katekin ya. Nah ini katekin. Bisa kita rename. Ada pertanyaan? Masih ada PR ini apa? Ada PR
Bemolnya kenapa nggak nyambung? Ya? Harusnya kalau udah hitam gini nyambung ya. Harus diinstal ulang ininya tempatnya. Yang di sini. Filenya bemol sama jauh banget ya alam. Sejak saya install ulang dari C ke SD itu ada masalah ini. Kemudian para peserta enggak ya. Jadi kalau prinsipnya sebenarnya di program PET ini kalau pemolnya sudah sudah alamatnya taruh sini paste kan, ya di save harusnya nge-save. Ini kan nggak mau nge-save ya. Mungkin harus diinstal ulang ini. Plus atau pemol. Itu nanti kalau misalkan udah di save Pak, udah disimpan, itu nanti ke depannya apa lagi Pak? Maksudnya selanjutnya apa lagi gitu Pak? Depannya. Kalau sudah kesimpan terus di save ya, kemudian diikuti aja sampai terakhir. Nanti ini tandanya hitam gini ya. Harusnya kalau hitam ini kalau di double klik itu langsung nyambung ke pimol ya. Mungkin nanti mau saya install ulang mungkin ya. Jadi ini kayaknya ada error ya. Jadi harusnya dari double klik ini langsung nyambung ke pimol ya. Kayak di PowerPoint saya tadi ya. Jadi harusnya visualisasi ini. Jadi harusnya langsung ini. Nah, langsung seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini ada hitam gini-gini. Ya, karena alamatnya sudah ya. Nah, alamatnya kan di executable ini sudah ya. Itu harusnya langsung di double klik langsung kayak gini keluar ya. Ini karena ada error tadi kayaknya. Bila harus saya install ulang ini pemol sama Liklosnya begitu. Sudah punya ya. Liklotnya sudah punya. Yang kemarin itu yang punya Bapak itu Pak lisensinya Pak. Itu Likpot nggak ngaji belum Pak belum. Pak. Belum Pimolnya udah belum. Pimol ya Pak ya. Nah, Kayaknya udah deh Pak. Ntar ya saya cek lagi. Nanti kita dicoba ya. Harapan saya peserta tidak mengalami problem kayak saya ya. Ini karena kemarin itu saya karena C-nya penuh, terus saya install ulang, terus saya belikan SSD. Nah, makanya terus ada ada miss ini antara Pimol dan Liklot ini. Nanti mungkin harus saya install ulang ini supaya langsung nyambung gitu. Ada pertanyaan? Masih ada itu pesertanya kok sepi. Ada siapa ini? Mas Indrawan, Mas Krisna, Bu Arista ada? Mau bertanya Pak? Silakan. Berarti kalau misalnya kita mau melakukan suatu doping,
tadi kan Bapak menjelaskan tentang redocking dari yang memang dia sebagai istilahnya standarnya atau kontrol positifnya gitu Pak ya. Kayak tadi itu Iya. misalnya antibiotiknya koksasilin dengan katekin. Nah berarti kalau misalnya selama ini tuh kan taunya itu kita, kalau saya itu taunya berarti sudah yang didukung itu hanya sampelnya saja, enggak perlu untuk standarnya lagi gitu Pak. Berarti memang tahapannya harus begitu nih. Iya, jadi validasinya pakai validasi enggak, Bu? Nggih. Biasanya kadang itu saya melihat di yang tadi Bapak apa itu sampaikan di PDB-nya itu Pak. Langsung dari PDB-nya gitu, nggih. 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 Ya itu apa? Itu menurut pendapat saya itu ya. Kalau pendapat saya kalau PDB asli kita bandingkan ya kemungkinan nggak cocok kan. PDB itu kan hasil ini nggih Bu, hasil apa? Hasil lab basah. Punya kita ini kan hasil komputasi. Jadi mestinya yang menurut saya yang dibandingkan harusnya redocking-nya sama-sama hasil komputasi. Kalau desain kita dibandingkan dengan hasil apa? Murni data lab basah kan nggak fair kan kalau kita kembali ke sana begitu. Tapi memang di jurnal biasanya dibandingkan dengan PDB, nah itu PDB yang asli ya itu kan kalau menurut saya nggak fair kan. Tapi ya boleh-boleh aja itu tergantung reviewernya nanti kan. Reviewernya mungkin selama ini ya dibandingkan PDB. Padahal kalau kita analisis kan, yang satu hasil komputasi desain, yang satu hasil apa? Sudah lab basah, ya kemungkinan kemungkinan akan berbeda. Kalau saya lebih cenderung ke itu Bu. Meskipun kalau di jurnal biasanya dibandingkan dengan PDB biasanya. Nggih. Tapi memang hasilnya tadi ada perbedaan ya Pak ya. Oh iya jelas. Kan ada menggeser Bu. Kan ada RMSD, ada apa? Ada geser. RMSD-nya kan nggak 0 tapi apa? Di bawah 2 angstrom, artinya pasti ada yang geser itu. Tapi yang geser itu apa? Dalam arti tidak sama persis, tapi pasti ada juga yang sama asam aminonya gitu ya, Bu. Jadi asam aminonya jelas ada yang sama, tapi nggak 100% sama antara redocking dan PDB asli karena dia kan ada RMSD tadi begitu. Tapi biasanya di jurnal memang bukan redocking-nya biasanya. Iya. Iya, itu hanya apa cara berpikir saya, menurut saya seperti itu. Tapi kalau di jurnal biasanya memang dengan PDB-nya begitu. Kemudian Pak, kalau misalnya tadi kan disampaikan Bapak untuk melihat memang dia mana yang poten atau tidak itu kan berarti diuji lanjut dengan statistik, nggih. Berarti statistik tadi itu hasil skor yang di Excel tadi itu ya Pak ya? Betul, itu yang dimasukkan berarti nggih. Ya, kan datanya kan tadi kan kita buat konfirmasi 10 nggih. Kan ada rata, ada standar deviasi kan. Ya. Dan itu kalau datanya apa? Standar deviasinya kan ada yang kecil, ada yang gede gitu kan. Ya kita perlu masukkan untuk ngitung uji T begitu. Berarti kalau misalnya konformasinya tadi kan contoh katekin kan konformasinya 10, tapi ada senyawa lain yang 8. Berarti itu berbeda-beda nanti nggih Pak nggih. Memang ketika masuk di statistik juga nggih. Oh nggih. Nah, kalau yang saya kasih itu kan template-nya N1 10, kemudian N2-nya 10 nggih. Ada juga yang N1 20, yang N2-nya 20. Kalau misalnya satunya 10, N2-nya 8, berarti nanti yang membedakan adalah kalau perhitungannya tetap tinggal masukkan N-nya tadi, yang berbeda adalah ini Bu, T-tabel. Jadi T-tabelnya harus dipakai derajat bebas yang berbeda. Kalau derajat bebas itu kalau kan N1 tambah N2 dikurangi 2. Nah, sehingga T-tabel kalau yang punya saya kan dilihat di derajat bebas 18. Tapi kalau misalnya 10 dan 8 kurang 2 berarti di derajat bebas 16. Tinggal nanti taraf kepercayaannya mau pilih yang berapa begitu. Nggih. Kemudian itu Pak, satu lagi Pak, tadi itu kan di LIKPLUS itu kan dilihat data ada beberapa itu protein-protein yang berikatan.
Nah, berarti itu tuh menunjukkan bahwa seandainya nanti dia itu masuk di dalam tubuh secara in vivo, kemungkinan senyawa itu akan berikatan dengan protein-protein yang disebutkan itu, gitu nggih, Pak? Iya, betul. Nggih, nggih. Oke, ampun Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah ini saya gara-gara dongeng ini saya itu ini sekedar sharing ya, sekedar sharing. Jadi saya tadinya itu kan hari ini mau puasa ya, mau puasa pertama gitu ya. Terus saya dengerin penjelasan dari Kementerian Agama itu ya, bahwa ada untuk menentukan puasa itu kan ada ru'yat sama hisab ya. Hisab itu kan perhitungan. Jadi saya ibaratkan perhitungan hisab itu adalah dongeng gitu kan. Nah, ru'yat itu adalah yang nyata, yang uji in vivo atau in vitro begitu ya. Jadi yang dongeng yang bagus untuk mendesain itu kan harus harus sinkron ya antara dongeng sama uji in vitro atau in vivo ya. Nah, karena gara-gara itu saya jadi berubah pikiran. Yang tadinya hari ini mau puasa, saya mendengarkan penjelasan Kementerian Agama bahwa hisab itu perhitungan kayak dongeng. Nah, yang paling bagus tentunya antara hisab dan ru'yat itu kan harus sama kan. Nah, karena masih banyak yang faktanya itu belum banyak yang melihat hilal, makanya terus saya bergeser ya. Saya jadi hari ini belum puasa, saya puasanya besok begitu. Makanya saya karena tadinya saya pikir Sabtu sudah puasa, makanya saya geser dari Sabtu ini 2 kali begitu. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Nanti saya kasih contoh jurnal ya, jurnal yang memakai Lickplot juga. Nanti bagaimana dia membuat jurnal dengan interaksi-interaksi asam amino ya, seperti itu. Ini saya masih penasaran karena kalau langsung pimol itu agak rumit ininya. Nah, ini sudah yang tadi, nah contoh tadi sideresa. Nah, jadi biasanya kalau yang belum nyoba ya, itu biasanya kendalanya pada saat kita pertama kali pakai Lickplot ini atau Lickplot ini biasanya nggak mau ya. Terus ada warning, dia minta dibuatkan folder namanya TMT ya. Nah, nanti kalau sudah dibuatkan dia mau jalan ya. Jadi seperti ini. Jadi di C ya, dia nanti minta kalau yang baru pertama menggunakan Lickplus tadi ya, di C ini dia minta dibuatkan ini TMP. Ya, saya nggak tahu TMP itu mungkin tempat menghitung plotlet gitu ya. Yang jelas dia minta ini ya. Nah, ini untuk hitung ini. Nah, kalau ini nggak ada, nggak mau Lickplotnya begitu ya. Nanti. Untuk pertama kalinya kalau mau menggunakan Lickplot. Ada pertanyaan? Nanti siang kita akan menggunakan software ya, software yang untuk memprediksi profil farmakokinetik, kemudian LD50, ID50 ya. Jadi kita bisa untuk mendukung proposal kita ya, khususnya yang akan mendesain obat ya, atau bisa juga dari bahan alam misalnya untuk membandingkan, misalnya bahan alam ini lebih aman dibanding obat ini misalnya. Indikasinya apa? Lethal dosage misalnya, lethal dosisnya lebih tinggi, nah sehingga lebih aman. Kalau untuk khasiat misalnya ED50
nya lebih kecil, berarti lebih poten. Nah, seperti itu. Atau misalnya untuk efek samping hepatotoksik misalnya, atau volume distribusi, atau absorpsinya misalnya. Nah, seperti itu. Juga nanti kita kenalkan pas online ya. Jadi misalnya tadi katekin itu kan tadi bagus untuk antibiotik. Nah, kira-kira bisa nggak untuk efek yang lain? Nah, gimana memprediksinya? Ada pertanyaan? Pak, itu pas yang di Yasara tadi ya, di Yasara itu kan antara ligan obat sama protein kan di join ya Pak ya, di join Iya, gitu kan, betul. digabung. Ya, Itu dijoin. boleh lihat nggak Pak bagaimana dia berikatan gitu Pak? Dia nyambung itu kayak mana Pak? Boleh tidak Pak melihatnya Pak? Oh, ya tadi yang apa? Maksudnya yang di Lickplot atau di mana? Yasara Pak, Yasara. Yasara. Oh, nah, Ya Pak. ya, Dikelihatan Yasara. isinya gitu Pak, dalamnya gitu. Oh, ya. Kalau Apa di namanya? Yasara, Ya di ikat-ikatannya itu Pak. ya. Nah, jadi kita akan lihat ini ya, molekul saya ya. Molekul saya misalnya kita load PDB ya, atau yang katekin misalnya katekin. Nah, kalau di katekin ini kalau kita pencet F1 F2 seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau di Yasara itu kita mungkin ada tapi saya belum mempelajarinya. Kita kalau di Yasara bisanya cuma seperti ini ya. Kalau untuk melihat interaksi dengan asam amino lebih enak tadi di Lickplot ya. Di sini sebenarnya bisa juga sih kalau mau dihubung-hubungkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita lihat ya katekin, nah ini katekin dengan ini ya, kita katekin misalnya dengan arginin 174 ya, arginin 174 ya, ini tadi kan katekin ya. Nah, kita akan lihat 174 itu di mana. 174. Nah, di sini. Nah, di sini ya, dekat ya. Nah, dekat kan di sini. Arginin 174. Nah, ini kalau mau ditandain bisa sih, misalnya ya, view ya, efek ya, label ya, residue. Kita akan 174 akan saya tandain ya. Tapi terlalu ini memang terlalu harus ribet gitu ya. 174. Nah, ini misalnya arginin 174 ya. Kita kasih warna putih. Nah, dia deketin ya, arginin 1. Nah, tapi interaksinya lebih enak di Lickplot gitu ya. Ada lagi dengan Iya Pak. VMD. Di sini ada nggak ya VMD? Sudah saya install belum ya? Di buku saya itu ada VMD ya. VMD di sini nggak tahu sudah. Oh ini. Berarti kalau mau dilihat semua bisa ya Pak ya di Yasara itu ya Pak ya? Oh, Mau bisa, dilihat ya bisa semua ya Pak ya? bisa. Ya, Tinggal sin cuma argin gitu Pak ya. iya, cuma lebih istilahnya bolak-balik gitu ya. Kalau yang di itu kan enggak, kalau yang di buku saya itu ada sebenarnya ya. Eh, di buku saya, buku yang mana itu ada untuk melihat ini.
Jadi kalau VMD itu nanti bisa juga jarak ya. Jaraknya berapa angstrom itu bisa ya. Ada di buku saya ini. Ada pertanyaan lagi? Saya masih punya PR itu ya, menghubungkan antara, ini mau saya install ulang untuk menghubungkan antara VMD, PMOL dan Leakplot ini ya. Ada pertanyaan? Ampun Pak, dari saya Pak. Baik, yang lain ada? Kalau nggak ada, mungkin ada sisa waktu ini mau saya pakai untuk reinstall ya. Mudah-mudahan nanti jam 1 saya bisa nunjukkan hubungan antara itu Leakplot sama PyMol ya. Akan saya install ulang softwarenya itu. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Kalau tidak ada, nanti kita ketemu lagi jam 1 aja. Iya Pak. Dari saya belum ada pertanyaan Pak. Baik, kalau gitu bisa kita akhiri ya. Masih ada waktu berapa ini? Sekitar 20 menit. Mudah-mudahan saya bisa reinstall sehingga nanti saya tunjukkan jam 1 bagaimana menghubungkan Leakplot dengan PyMol. Demikian. Kalau nggak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti yang tidak bisa hadir nanti saya kirim ke email masing-masing ya hasil rekaman. Baik Pak. Ya, baik kalau Baik gitu. Pak, terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Bapak. Moga-moga kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Terima kasih Pak. sehat. Yes, Terima kasih Bapak.